Halo teman-teman, kita jumpa lagi di channel Ala Orang Awam, channel tempat kita saling berbagi tutorial, tips dan trik untuk berbagai macam aplikasi digital terkini. Oke teman-teman, untuk kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat grafik di Excel. Untuk pembahasan tersebut saya sudah menyiapkan data sebagai contoh ya. Di sini kita punya data penjualan harian di sebuah toko. Ada jenis barang, ada ukuran barang, ada volume penjualan, harga barang dan jumlah penjualan. Oke, kemudian dari data ini sudah saya buatkan rekap data menjadi seperti tabel yang di sebelah kanan. Nah, ini saya buatkan menggunakan alat pivot table. Kalau teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara pembuatan pivot table, teman-teman bisa melihat video sebelumnya yang sudah saya buat, bisa langsung cek di channel Ala Orang Awam. Untuk kali ini, untuk pembuatan grafik, kita akan menggunakan pivot table yang sudah saya buatkan sebelumnya. Oke, cara membuat grafik sangat mudah sebenarnya. Yang pertama, kita pilih data yang akan kita buatkan grafiknya. Oke, kita pilih dari sini sampai ke sini. Jadi yang kita pilih itu termasuk judul kolomnya, terus baris datanya, dan isi dari data tersebut. Oke, setelah kita memilih datanya, kemudian kita masuk ke menu insert dan kita pilih chart ya. Kita pilih chart. Oke, kita pilih chart. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan chart. Ada berupa grafik batang yang berbentuk vertikal ya. Ada juga grafik batang yang berbentuk horizontal, ada juga grafik garis, dan ada juga grafik lingkaran. Nah, untuk praktek kita kali ini kita akan menggunakan grafik batang yang berbentuk vertikal. Oke, kita gunakan yang ini. Oke, sudah jadi grafiknya. Lalu sekarang saya geser sedikit grafiknya. Oke, nah sekarang kita akan fokus pada grafik yang sudah kita buat. Oke, elemen-elemen yang ada di grafik bisa kita tambahkan ya, bisa kita tambahkan di sini. Bisa menggunakan, yang pertama kita lihat di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama axis. Axis ini kalau kita klik ini ya. Nah, di sini keterangan dari grafik di bagian garis horizontalnya hilang. Kalau kita ingin munculkan lagi, kita bisa pilih kembali. Oke, muncul tulisannya. Jadi data yang akan kita buat ini terkait dengan penjualan dari air mineral ya. Ada yang merek Club, ada yang merek Aqua, dan ada ukurannya, kemudian persentase penjualannya. Nah, makanya di sini muncul ya teman-teman ya. Ini adalah ukuran ya. Ini adalah ukuran dari dari air mineralnya. Kemudian yang berwarna biru dan orange ini adalah jenis dari air mineralnya ya. Ada yang bermerek Club untuk warna biru dan ada yang bermerek Aqua untuk warna orange. Oke, tadi kita sudah lihat salah satu elemennya. Nah, di sini kalau untuk kita mau menghilangkan atau memunculkan yang vertikal, kalau kita coba ini ya, vertikal berarti yang ini kalau kita klik, nah ininya hilang. Tapi kalau kita ingin munculkan lagi, oke, kita klik lagi akan muncul kembali. Oke, itu salah satu elemen, yaitu aksis ya, baik itu yang horizontal maupun yang vertikal. Kemudian berikutnya, jika kita ingin menambahkan judul dari sumbu ya, sumbu vertikal maupun sumbu horizontal, kita bisa tambahkan judul di bagian aksis detail ya. Kalau kita klik ini, oke, nih muncul di sini ada judul. Mungkin teman-teman butuh untuk memberikan judul di sini, boleh silakan. Ini kan teksnya bisa diganti. Jika kita ingin hilangkan lagi aksis detailnya, kita ingin hilangkan lagi, tidak perlu misalnya karena sudah jelas, kita hilangkan saja. Begitu juga untuk yang vertikalnya ya. Untuk yang vertikalnya di sini bisa munculkan judul. Kalau tidak perlu digunakan, kita hilangkan saja juga bisa. Oke.
Oke, setelah itu salah satu elemen penting lagi adalah ini judul daripada grafik ini sendiri ya. Ini dia chart title. Nah, kalau teman-teman tidak butuh bisa pilih none, ini dia akan hilang. Oke. Tapi kalau teman-teman butuh judulnya bisa tetap dimunculkan dan posisinya bisa diatur, bisa di atas, bisa juga dia bertabrakan, tapi kita akan pilih dia posisinya di atas tanpa bertabrakan dengan grafiknya. Oke, kemudian elemen penting lainnya kita lihat ada chart title, sudah data label. Nah, data label nih ini kan mencerminkan datanya nih. Tinggi dari batang ini kan mencerminkan data. Misalnya ini 1% ya, di sini ya 21%, tapi kan angkanya nggak ada. Kalau teman-teman ingin munculkan angkanya, bisa di data labels, terus ingin munculkan di mana? Apakah di tengah, di dalam ya? Nah, saya akan memilih yang di outside ya, di bagian atas. Nah, dia akan muncul bagian atas. Oke, ini akan kita gunakan. Kemudian setelah itu apakah masih ada elemen penting lagi? Yang terakhir mungkin ini ya, garis ya, garis bantu ya, garis bantu baik yang horizontal maupun yang vertikal. Ini yang sudah kita punya yang horizontal. Kalau kita ingin munculkan yang vertikal ya, nah ini muncul yang vertikal. Ini tadi kita sudah pilih, kita sudah munculkan yang vertikal. Yang terakhir untuk judul legenda dari grafik ya, keterangan dari grafik. Keterangan dari grafik ini saat ini posisinya di bawah ya, yang dua warna ini. Kalau teman-teman ingin munculkan di tempat yang lain atau dihilangkan bisa. Ini kalau kita pilih top, nah dia muncul di atas. Mungkin kita kembalikan ke bawah lagi ya, kembalikan ke bottom. Oke, sip. Sudah selesai dengan elemen-elemen penting. Kemudian berikutnya ini teman-teman bisa mengganti posisinya nih ya, teman-teman bisa mengganti posisinya dengan melakukan ini switch. Dengan melakukan switch ya, ini akan bergantian posisinya. Kita lihat ya, yang sekarang yang berwarna kan mereknya, kemudian yang muncul di sini adalah ukurannya. Ini teman-teman bisa ganti menggunakan switch. Nah, ini menjadi berkebalikan. Sekarang ukurannya di bawah, sedangkan yang berwarna-warni adalah ukurannya, sedangkan yang masuk di sini adalah mereknya. Jadi ini bisa ditukar-tukar ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kemudian dari setiap elemen yang sudah kita munculkan ini, kita bisa melakukan pengeditan dari setiap elemennya. Misalnya contoh untuk blok dari grafik ini sendiri ya, untuk blok dari grafik ini sendiri, ini bisa dirubah-rubah warnanya. Saat ini kan berwarna putih. Nah, teman-teman jika ingin merubah warnanya, misalnya ini pilih dulu solid. Oke, terus warnanya misalnya mau diganti dengan abu-abu, ya dia berubah warna menjadi abu-abu. Begitu juga di bagian plot di dalamnya. Bagian plot di dalamnya juga teman-teman bisa merubah warnanya dengan mengklik di sini ya, mengklik di bagian plotnya. Terus teman-teman bisa merubah warnanya. Misalnya ingin berwarna kuning, nah dia sudah berubah warna. Oke, itu salah satu. Kemudian berikutnya yang kedua, setiap elemen ini bisa teman-teman edit ya. Misalnya judul dari ini, dari grafik ini teman-teman bisa pilih, kemudian ganti judulnya grafik, ini bisa diketik ya. Lalu teman-teman juga bisa merubah-rubah warnanya. Caranya itu teman-teman pilih dulu elemennya. Setelah dipilih elemennya, ini bisa teman-teman rubah. Misalnya warnanya teman-teman bisa ganti warna hijau misalnya ya. Nah, ini berubah. Itu untuk chartnya. Kalau teman-teman ingin mengedit hurufnya, pilih dulu bagian teks ya. Di sini tulisannya teks. Nah, ini hurufnya juga bisa diganti-ganti warnanya. Misalnya kita pilih warna orange. Nah, dia berubah warna. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk tulisan yang di bagian bawah sini, sama bisa merubah ini teksnya, warna teksnya bisa dirubah ya, warna teksnya. Nah, ini sudah berubah. Begitu juga kotaknya, kalau ingin merubah kotaknya klik dulu yang ini,
terus rubah kotaknya. Nah, seperti itu ya. Begitu juga teman-teman bisa melakukan perubahan pada tulisan yang ini. Sama, caranya sama. Ingin merubah warna kotaknya, ingin merubah warna tulisannya, caranya sama. Kemudian yang ini juga, ini teman-teman tinggal klik, juga bisa dilakukan perubahan yang sama. Setelah itu hal penting lainnya, nah teman-teman bisa juga melakukan perubahan pada ini kan intervalnya 5% ya, 5 5 5, lalu dia mulai dari angka 0% sampai dengan 35%. Ini bisa teman-teman rubah, caranya mengklik di sini ya, kemudian pilih ke axis. Nah, di sini ini minimum itu dia mulai dari 0. Oke. Dia mulai dari 0 kemudian sampai dengan 35%. Nah, dia maksimumnya ada di 0,35. Jika teman-teman ingin berubah, misalnya inginnya sampai 40%. Nah, di sini teman-teman ganti aja 0,4. Kita lihat hasilnya. Nah, dia berubah ya dari 0 sampai 4. Oke. Lalu kemudian intervalnya, misalnya teman-teman pengennya intervalnya itu bukan 5% tapi 10% jadi 0 ke 10 ke 20. Nah, itu teman-teman rubah di sini ya. Ini majornya, ini teman-teman posisi sekarang kan 0,05, teman-teman ganti dengan 1. Nah, dia berubah jadi 0 ke 10 dan seterusnya. Oke, kemudian berikutnya teman-teman bisa mengedit juga warna dari setiap grafik batang di sini. Misalnya pengen rubah yang ini, yang biru atau yang orange. Nah, teman-teman klik saja. Di sini langsung muncul, teman-teman bisa rubah langsung warnanya menjadi kuning misalnya. Nah, yang abu-abu pengen dirubah, klik dulu menjadi hijau misalnya. Nah, seperti itu. Jadi demikian grafik, cara pembuatan grafik dari data hasil rekap yang saya buatkan menggunakan pivot table dari data dasar yang ada di tabel sebelah kiri. Jangan lupa kalau teman-teman ingin tahu cara pembuatan pivot table, bisa langsung melihat video sebelumnya yang sudah saya buat, yang sudah saya upload juga di channel ala orang awam mengenai pivot table. Oke teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai cara pembuatan grafik di Excel. Teman-teman yang membutuhkan file latihan ini akan saya sampaikan link yang bisa di-download. Nanti linknya bisa teman-teman lihat di bagian kolom deskripsi dari file ini. Dan silahkan untuk teman-teman yang melakukan praktek pembuatan grafik dan mengalami kendala bisa menyampaikannya di bagian komen, atau teman-teman juga bisa menyampaikan usulan untuk pembahasan tema-tema lainnya. Semoga pembahasan kita kali ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Terima kasih.